Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa, jumpa lagi dengan saya Pak Arif, guru geografi kita. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna. Adapun submateri yang kita pelajari yaitu yang pertama pengertian biosfer dan yang kedua faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Baiklah, kita akan memulai mempelajari untuk submateri yang pertama yaitu pengertian biosfer. Dalam geografi, biosfer ini termasuk dalam fenomena geosfer yang merupakan objek material geografi. Baiklah, kita ingat kembali apa saja yang masuk pada fenomena geosfer, yaitu yang pertama, atmosfer merupakan lapisan udara, yang kedua adalah litosfer, yaitu lapisan batuan, yang ketiga hidrosfer, yaitu lapisan air, kemudian yang keempat adalah biosfer, yaitu lapisan makhluk hidup, dan yang terakhir adalah antroposfer, yaitu lapisan manusia. Dan satu dari fenomena geosfer tersebut yaitu biosfer. Nah, biosfer inilah yang akan kita pelajari. Pengertian biosfer. Biosfer terdiri dari dua kata yaitu bios dan sphaera. Bios artinya hidup dan sphaera artinya lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan hidup. Untuk pengertian lebih detailnya adalah lapisan bumi baik daratan, air maupun udara yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Jadi baik di dalam tanah, di daratan maupun di atas permukaan bumi, selama di situ dihuni oleh makhluk hidup baik flora maupun fauna, maka itu dapat dikatakan sebagai biosfer. Pada tingkatan organisasi kehidupan, biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang paling tinggi. Adapun tingkatan organisasi kehidupan yang paling rendah, yaitu mulai dari individu, populasi, komunitas, di atasnya ada ekosistem, kemudian bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Individu merupakan organisme tunggal. Di sini kita contohkan satu ekor zebra. Kemudian kumpulan dari individu-individu ini yang berinteraksi pada tempat dan waktu tertentu dinamakan populasi. Contohnya populasi hewan zebra. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa populasi ini membentuk satu kesatuan ruang yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dinamakan komunitas. Di sini contohnya komunitas hewan singa, zebra, harimau, badak, kemudian gajah. Mereka saling berinteraksi, itulah komunitas. Selanjutnya, kumpulan dari komunitas-komunitas ini yang saling berinteraksi antara faktor biotik dan faktor abiotiknya, sehingga interaksi ini baik dari hewan maupun lingkungannya membentuk satu kesatuan ruang dinamakan ekosistem. Berikutnya, kumpulan dari beberapa ekosistem ini memiliki karakteristik tertentu seperti karakteristik iklimnya, karakteristik jenis flora dan faunanya dinamakan bioma. Kemudian, kumpulan dari bioma-bioma yang ada di bumi ini sebagai tempat tinggal makhluk hidup dinamakan biosfer. Selanjutnya kita pelajari submateri yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna.
Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, iklim. Yang kedua, faktor edafik atau tanah. Yang ketiga, faktor fisiografi. Dan yang keempat adalah faktor biotik. Faktor pertama yaitu iklim. Pertanyaannya adalah, bagaimana iklim berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna? Baiklah, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan proses terbentuknya iklim di bumi. Kalau kita amati, sinar datang matahari ada yang tegak lurus dan ada juga yang miring. Adanya perbedaan sudut datang ini menyebabkan perbedaan intensitas penyinaran matahari. Dengan kata lain, terjadi perbedaan jumlah energi atau panas matahari yang diterima oleh setiap wilayah di bumi. Pada lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat, lintang utara maupun lintang selatan lebih banyak menerima energi atau panas matahari karena sudut datang sinar pada wilayah tersebut tegak lurus. Hal ini berbeda dengan wilayah lainnya. Semakin ke arah kutub, sudut datang matahari semakin miring, sehingga semakin ke kutub, energi matahari yang diterima semakin kecil. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan suhu, tekanan maupun kelembaban pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang menyebabkan terbentuknya iklim pada masing-masing wilayah tersebut. Daerah lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat akan membentuk iklim tropis yang cenderung hangat. Kemudian lintang 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan akan membentuk iklim subtropis yang cenderung panas. Berikutnya daerah lintang 40 derajat sampai 60,5 derajat akan membentuk iklim sedang yang cenderung sejuk. Selanjutnya daerah lintang 60,5 sampai 90 derajat akan membentuk iklim dingin atau iklim kutub. Perbedaan jenis iklim tersebut menyebabkan berbeda pula jenis flora dan faunanya. Hal ini karena setiap spesies baik flora maupun fauna memiliki persyaratan kondisi lingkungan tertentu yang berbeda untuk dapat hidup dengan baik. Oleh karena itu, kita akan melihat antara daerah tropis, subtropis, sedang maupun kutub akan memiliki jenis flora maupun fauna yang berbeda-beda. Dari penjelasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama, iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kedua, kondisi iklim yang berbeda pada suatu wilayah menyebabkan berbeda pula jenis flora dan faunanya. Yang ketiga, unsur-unsur iklim yang berpengaruh meliputi suhu, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsur iklim ini. Yang pertama adalah suhu. Variasi suhu wilayah disebabkan oleh perbedaan intensitas penyinaran matahari yang berbeda di setiap wilayah. Setiap spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan yang berbeda untuk dapat hidup dengan baik. Di sini kita mengambil contoh antara daerah kutub dengan daerah tropis. Daerah kutub baik utara maupun selatan memiliki suhu yang sangat dingin, sehingga hanya satwa atau jenis flora fauna tertentu yang dapat hidup di daerah ini. Fauna yang hidup di daerah ini contohnya adalah penguin, kemudian beruang kutub. Hal ini berbeda dengan jenis flora fauna di daerah tropis yang memiliki variasi maupun jumlah flora fauna yang sangat banyak, yaitu sebagai berikut. Memiliki jenis flora fauna yang banyak sekali. Hal ini mengapa? Karena di daerah tropis cenderung suhunya hangat
sehingga cocok sekali bagi persyaratan hidup berbagai spesies. Sehingga spesies yang mampu hidup di daerah ini sangatlah banyak, berbeda di daerah kutub utara maupun selatan. Hanya hewan-hewan tertentu saja yang dapat hidup yang mampu beradaptasi di daerah beriklim dingin. Unsur iklim berikutnya yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna adalah kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Setiap spesies memiliki syarat kelembaban untuk dapat hidup dengan baik. Hal ini menyebabkan persebaran flora fauna di suatu wilayah tidak merata tergantung kondisi lingkungannya. Sebagai contoh, terdapat jenis tumbuhan berdasarkan tingkat kelembaban lingkungannya, yaitu terdiri dari Xerophyta, Mesophyta, Hygrophita, dan Tropophyta. Xerophyta yaitu tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan kering atau gersang. Contohnya adalah kaktus, pohon kurma, dan rumput gurun. Berikutnya Mesophyta. Mesophyta merupakan tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya adalah anggrek dan jamur. Selanjutnya Hygrophita. Hygrophita merupakan tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan basah. Contohnya adalah enceng gondok, selada air, teratai, dan kangkung air. Yang terakhir adalah Tropophyta. Tropophyta merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan. Contohnya adalah pohon jati, pohon kedondong, dan kapuk randu. Unsur iklim berikutnya yaitu angin. Pengaruh angin ini adalah sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air atau awan dari satu tempat ke tempat lainnya. Wilayah dengan kondisi angin yang baik akan memacu distribusi uap air merata ke berbagai wilayah sehingga juga memacu terjadinya hujan di wilayah tersebut. Gerakan angin membantu memindahkan benih dan membantu proses penyerbukan pada jenis tanaman tertentu seperti padi, jagung, rumput, tebu, dan alang-alang. Seperti contoh gambar berikut, yaitu proses penyerbukan jagung oleh bantuan angin. Selanjutnya, penyerbukan rumput ini juga dibantu oleh angin. Unsur iklim yang terakhir yaitu curah hujan. Wilayah dengan curah hujan tinggi biasa dihuni oleh aneka spesies dengan jumlah dan jenis yang lebih banyak dibanding wilayah dengan curah hujan yang rendah. Seperti kita ambil contoh perbandingan antara wilayah tropis dan wilayah gurun. Kalau kita amati, wilayah tropis ini memiliki curah hujan yang tinggi sehingga memiliki variasi flora maupun fauna yang sangat banyak. Ini berbeda dengan wilayah gurun di mana curah hujan yang sangat sedikit sehingga tidak banyak spesies atau jenis flora fauna yang dapat hidup di tempat ini. Hanya flora fauna tertentu saja yang mampu beradaptasi di wilayah gurun ini. Sehingga ini membuktikan bahwa wilayah dengan curah hujan yang tinggi dihuni oleh aneka spesies dengan jumlah
dan jenis yang lebih banyak dibanding wilayah dengan curah hujan yang rendah. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna berikutnya adalah faktor edafik atau tanah. Pengaruh faktor edafik atau tanah adalah sebagai berikut. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang subur menjadi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Jenis tanah subur seperti tanah vulkanis dan andosel dapat dihuni oleh berbagai jenis tanaman. Jenis tanah yang kurang subur akan dihuni oleh spesies tanaman tertentu saja, seperti rerumputan dan alang-alang. Contohnya adalah wilayah pesisir pantai. Wilayah pesisir pantai ini memiliki jenis tanah berpasir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta suhu yang relatif panas. Tidak semua spesies tanaman dapat hidup di wilayah ini. Hanya spesies tanaman tertentu seperti kelapa, cemara laut, bakau, ketapang, pandan pantai. Jenis-jenis tanaman ini mampu beradaptasi pada lingkungan wilayah pesisir pantai ini sehingga mereka dapat hidup dengan baik. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna berikutnya adalah faktor fisiografi. Pengaruh faktor fisiografi adalah sebagai berikut. Faktor fisiografi yang berpengaruh adalah ketinggian tempat dan bentuk bentang alam. Yang pertama, pengaruh ketinggian. Pengaruh ketinggian terhadap persebaran flora dan fauna dapat kita amati dari model iklim Junghun berikut. Model iklim Junghun menyatakan bahwa setiap ketinggian yang berbeda dari suatu daratan memiliki jenis vegetasi yang berbeda-beda. Kita lihat pada bentang alam ini, semakin naik ketinggian, maka suhu semakin turun. Dari ketinggian 0 sampai 600 meter ini, suhu berkisar 23,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Kemudian semakin naik, suhu semakin turun sampai pada ketinggian 2500 meter, suhunya adalah di bawah 11 derajat Celcius. Mengapa hal ini terjadi penurunan suhu setiap naik ketinggian? Karena dipengaruhi oleh hukum yang disebut sebagai hukum gradien geotermis, yaitu setiap naik ketinggian 100 meter, suhu akan turun rata-rata sebesar 0,6 derajat Celcius. Untuk interval ketinggian dari 0 meter sampai 600 meter memiliki suhu panas yaitu rata-rata 23 derajat Celcius. Vegetasi yang dapat hidup di zona ini antara lain padi, tebu, karet, dan kelapa. Kemudian pada ketinggian 600 meter sampai 1500 meter dengan suhu sedang yaitu rata-rata suhu dari 22 derajat Celcius sampai 17,3 derajat Celcius. Jenis vegetasi yang cocok hidup di tempat ini adalah tembakau, kopi, coklat, dan padi. Berikutnya ketinggian 1500 meter sampai 2500 meter, suhu semakin dingin. Di sini bisa dikatakan suhunya sejuk, berkisar dari 17 derajat Celcius sampai 11 derajat Celcius.
Untuk vegetasi yang dapat hidup di zona ini adalah hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina. Terakhir, ketinggian di atas 2.500 meter, suhu semakin turun lagi dan semakin dingin. Ini wilayah memiliki suhu yang dingin berkisar di bawah 11 derajat Celcius. Untuk vegetasi yang mampu hidup di daerah ini biasanya berupa rerumputan maupun jenis lumut. Dan di sini tidak ada tanaman budidaya. Selanjutnya adalah pengaruh bentuk bentang alam. Bentang alam meliputi samudra, gurun, sungai, hingga pegunungan tinggi dapat menjadi rintangan makhluk hidup untuk berpindah. Gunung yang tinggi dapat menjadi penghalang atau mountain barrier bagi hewan untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Sebagai contoh, akibat gunung penghalang yang ada di Cina menyebabkan hewan panda tidak dapat berpindah ke wilayah lain sehingga menetap di Cina. Karena itulah panda ini menjadi hewan endemik yang hanya ada di Cina. Selanjutnya, adanya lautan atau samudra menjadi penghalang persebaran flora dan fauna. Sebagai contoh, akibat lautan atau samudra di Indonesia menyebabkan memiliki 3 jenis tipe fauna, yaitu fauna asiatis, peralihan, dan australis. Contoh lain dari pengaruh fisiografis terhadap persebaran flora dan fauna, khususnya pengaruh lautan, dapat diamati peta berikut. Peta ini merupakan peta dangkalan Saul. Pada zaman es, antara Papua dan Australia masih menjadi satu daratan. Sehingga fauna yang ada di Australia seperti kanguru dapat berpindah ke Papua atau sebaliknya. Namun, ketika zaman es berakhir yang ditandai mencairnya es menyebabkan muka air laut seluruh dunia naik dan menggenangi sebagian daratan tersebut. Kemudian memisahkan antara daratan Papua dan Australia. Hal ini menyebabkan fauna antara keduanya tidak dapat saling berpindah. Pada akhirnya, kanguru yang berada di Papua beradaptasi dengan lingkungan Papua menyebabkan ukuran kanguru menjadi lebih kecil yang disebut dengan wallaby. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna berikutnya adalah faktor biotik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Peran tumbuhan berkaitan dengan penyuburan tanah. Salah satu tumbuhan yang berperan adalah tumbuhan berjenis jamur. Kemudian peran hewan berkaitan dengan membantu proses persebaran tumbuhan. Ini biasa dilakukan oleh jenis hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari ataupun biji terbang bersamanya. Kemudian dijatuhkan di tempat lain dan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh hewan yang berperan ini adalah lebah, kupu-kupu, burung kolibri, dan kelelawar. Peran manusia sebagai faktor biotik dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah sebagai berikut. Manusia merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Peran manusia adalah memindahkan flora fauna dari tempat satu ke tempat yang lainnya, maupun juga melakukan budidaya pada jenis flora fauna tertentu. Bahkan juga melakukan perusakan hingga membuat flora fauna punah. Sebagai contohnya,
Tanaman teh di Indonesia asalnya dari Jepang, dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada tahun 1684. Selanjutnya tanaman ini dibudidayakan dan menjadi banyak sehingga dapat dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya tanaman kopi dibawa ke Pulau Jawa. Ini mulai tahun 1690 oleh orang Belanda. Kemudian dibudidayakan di Pulau Jawa. Akhirnya tanaman kopi ini dapat berkembang dengan baik dan menjadi banyak sehingga banyak ditemui di berbagai wilayah di Pulau Jawa maupun di seluruh Indonesia. Intinya, manusia dapat melakukan rekayasa terhadap persebaran flora dan fauna. Dengan kemampuannya, manusia mampu memindahkan jenis flora maupun fauna dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian, manusia juga dapat membudidayakan jenis flora atau fauna tertentu di suatu wilayah yang sebelumnya wilayah tersebut tidak ada flora maupun fauna tersebut. Contohnya, manusia dapat memindahkan pohon kurma, tanaman kurma dari daerah Timur Tengah menuju ke Indonesia. Kemudian di Indonesia mereka budidayakan. Dan ini juga berlaku pada jenis hewan-hewan yang lainnya yang dapat dipindahkan ke tempat manapun oleh manusia. Anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya Pak Arif, guru geografi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.